Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap jajaran pengurus Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah. Tak lupa kepada segenap para mustami'in, mustami'at, para bapak, para ibu, para jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita oleh Allah kembali ditakdirkan bisa bermujalasah di rumah Allah bernama Al-Falah yang kita cintai ini, yang tujuannya adalah untuk menghadiri majlis ta'lim. Mudah-mudahan barokahnya ilmu pertemuan kita pada sore kali ini di hari yang mulia ini menjadi sebab berkumpulnya kita kelak di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Para jamaah, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, sebelum ngaji kitab Wasfiyatul Mustafa ini kita mulai, marilah terlebih dahulu kita awali dengan pembacaan Ummul Quran dengan harapan dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang manfaat barakah. Kita barakahnya ilmu dijadikan orang-orang yang istiqamah beribadah, dikaruniai keturunan yang salih salihah. Keluarga kita oleh Allah dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan rezeki yang halal barakah. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام وخصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وخصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا علماء السداجر أولا وآخرا وأصولهم وفروعهم وخصوصا إلى آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى Raden rahmatullah sunnah nampen wa husnul habib sahih buti-buti wa husnul jamil awliya syukrillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم لإعلاء كلمات الله. Sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya, ini saya minta maaf yang kemarin itu ada salah makna. Asyara marrat saya memaknai mengartikan 10 asyara marratin 10 kali di pembahasan faidha tawadda'ta fala tusrif fil ma fa idza faraghta min tuhrin faqra inna anzalnahu fi lailatul qadr min ba'da ghuslil qadamaini asyara marratin 10 kali yufarrijullahu hammaka. Ini kemarin saya memberikan makna atau pengertian 10 kali. Kita selanjutnya masuk pada materi kelanjutan kemarin. Masalah fasal kita ini fasal masalah wudu dan fasal masalah sholat. Kita kemarin sudah membahas masalah wudu, keutamaan wudu,
kenapa menggunakan media air, kenapa anggota-anggota tertentu yang dibasuh ketika wudhu sudah kita jelaskan kemarin. Sekarang setelah kita punya wudhu, maka sudah seyogyanya kita untuk melaksanakan ibadah yang urgen dalam hidup kita, yakni ibadah sholat. Di dalam hadis dijelaskan, kalau sholat kita baik, maka segala amal ibadah yang lain ikut baik. Begitu juga kalau ibadah sholat kita ini tidak baik, maka ibadah-ibadah yang lain masih diperselisihkan, masih menjadi pertimbangan-pertimbangan. Artinya sholat ini adalah penentu dari segala aktivitas kita. Sholat menjadi tolak ukur ibadah kita, baik yang ibadahnya berkaitan dengan sesama manusia atau ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, alaika bis salati fi awqatiha. Wahai Ali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bis salati fi awqatiha. Diwajibkan kepadamu untuk melaksanakan salat di waktu-waktunya. Artinya redaksinya adalah pakai huruf ain, alaika pakai redaksi ala. Ya Ali alaika berarti menjadi beban, diwajibkan kepadamu salat pada waktunya, salat di awal waktu, karena redaksinya pakai ala. Beda kalau redaksinya pakai laka. Umpama ya Ali laka, ini kalau menurut istilah teman-teman santri ini kan beda antara laka, antara lam dengan ain, maka faedahnya pun juga beda. Ya Ali, wahai Ali, alaika bis-sholati fi awqatiha. Kalau kita memberikan pemahaman secara bebas, bukan secara makna harfiah atau redaksinya, wajib bagimu untuk melaksanakan sholat di waktu-waktunya atau di awal waktunya sholat. Kenapa? Fa innaha ra'su kulli fadilatin. Karena melaksanakan sholat di awal waktu atau di waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh syariat, itu ra'su kulli fadilah, menjadi sumber dari segala keutamaan, menjadi tolak ukur dari segala keutamaan, segala fadilah. Wa sanamu kulli ibadatin, dan melaksanakan salat sesuai waktu-waktu yang telah ditentukan oleh agama, itu juga merupakan ujung atau puncak dari segala ibadah. Di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan, aqimis sholata lidzulukis, aqimis sholah, laksanakanlah salat. Salat itu ada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Waktunya salat ini sudah ditentukan oleh agama. Kapan waktunya duhur? Kita tahu waktunya duhur itu mulai zawalus syamsi, matahari tergelincir dari porosnya agak ke barat sedikit, ini sudah masuk waktunya salat duhur. Setelah itu salat asar kapan? Kalau memang antara bayangan dengan sesuatu dengan barangnya itu sama, maka ini sudah masuk waktunya salat asar. Salat maghrib selanjutnya kapan? Kalau memang matahari ini sudah tenggelam dengan sempurna, baru masuk waktunya salat maghrib. Salat isya kapan waktunya? Setelah maghribis syafaqil ahmar ini, setelah warna merah langit-langit yang warnanya merah di ujung barat ini hilang, maka ini sudah masuk waktunya salat isya. Salat subuh kapan? Setelah selesainya fajar shodiq, keluarnya fajar shodiq atau fajar yang kedua, baru itu masuk waktunya salat subuh. Kitabam mauquta, waktu-waktunya sudah ditentukan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam agama, sudah ada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Tinggal bagaimana kita melaksanakannya. Ini waktu kalau kita sholat berjamaah atau tidak, yang lebih baik berjamaah. Di masjid atau tidak,
tentu yang lebih baik di masjid karena pahalanya beda. Kalau sholat kita di rumah maka berjamaah dengan istri pahalanya sama 27 derajat. Kalau semisal kita sholat di masjid pahalanya sama berjamaah, tapi kita sholat di rumah tidak memiliki pahala yang lain ketika kita sholat di masjid apa? Iktikaf. Kita masuk ke masjid dengan kaki kanan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Sianiat iktikaf di masjid ini sunnatan lillahi ta'ala. Itu nilai ibadah lain daripada sholat berjamaah kita dapat fadilah lebih. Beriktikaf di masjid juga mendapatkan fadilah atau pahala yang lain. Ini lah kemudian para bapak, para ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita sholat ini di awal waktu, maka ada banyak keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat umpama azan kemudian kita langsung salat, ini pahala keutamanya sangat besar. Terlebih kalau kita istiqomah, salat di awal waktu istiqomah, maka penentuan kita salat, disiplin kita dalam melaksanakan perintah Allah yang berupa sholat ini juga menentukan kedisiplinan kita dalam kehidupan kita. Kita konsisten, kita istiqomah sholat di awal waktu semisal, maka juga itu akan berpengaruh kepada karir kita, akan berpengaruh kepada profesi kita, akan juga berpengaruh kepada kehidupan keluarga kita, akan berpengaruh kepada kesehatan kita, juga akan berpengaruh kalau kita istiqomah sholat di awal waktu kepada hubungan kita dengan istri, hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan keluarga, juga kita akan memiliki pengaruh yang besar kalau kita melaksanakan sholat tepat waktu, yakni anak turunan kita juga akan menjadi orang-orang yang sholat tepat waktu atau sholat di awal waktu. Sebagaimana ada ulama mengatakan, redaksinya seperti ini, barang siapa membiasakan, barang siapa mengakhirkan sholat, barang siapa memiliki kebiasaan untuk mengakhirkan sholat, maka falyuhayya litakhir fi kulli umuri hayatihi. Redaksinya seperti ini, man ta'awwada ala ta'khiris shalah falyuhayya litakhir fi kulli umuri hayatihi. Barang siapa memiliki kebiasaan sholat di akhir waktu, maka falyuhayya litakhir fi kulli umuri hayatihi. Maka bersiap-siaplah untuk segala urusan kehidupannya pasti terlambat. Kalau semisal kita menjadi orang kaya, kayanya pasti terlambat. Kalau kita mau mengejar usaha sukses, pasti terlambat kesuksesan itu. Kalau memang kita sholatnya selalu di akhir. Kalau semisal kita masih belum punya anak, maka Allah akan memberikan anugerah anak kepada kita di akhir, agak terlambat. Yang lain sudah punya anak, yang lain sudah punya mantu, yang lain sudah punya cucu, padahal nikahnya barengan, tahunnya sama, atau bahkan harinya sama. Tapi kenapa kita ini masih belum diamanai anak, kita masih belum diberikan anak oleh Allah? Bisa jadi koreksinya adalah karena sholat kita sering akhir. Jadi kalau kita sholatnya akhir dan itu terbiasa semisal, maka rezekinya juga akan akhir. Orang lain sudah punya mobil, kita masih punya sepeda ontel semisal. Orang lain sudah sembuh dari penyakit, kita masih ngidap penyakit. Kenapa? Falyuhayya litakhir fi kulli umuri hayatihi. Maka bersiaplah untuk segala urusan kehidupan kita ini di akhir, terlambat datangnya. Maka wajar kalau ada imam yang mengatakan, kalau tidak salah Imam Hasan Al-Basri, itu memberikan keutamaan tentang bagaimana konsistennya kita, istiqomahnya kita dalam melaksanakan salat, lebih-lebih di awal waktu. Imam Hasan Al-Basri itu berkata demikian, idza hanat 'alaika salatuka faman ladzi ya'izzu 'alaika. Kalau engkau sudah menganggap remeh urusan salat, kalau salat saja sudah engkau anggap remeh, tetap ate ejab ke abajang iya tak abajang iya, kadang abajang hera-her bakto oleh rakaat sudah masuk waktunya sholat yang lain. Maka apa? Kata Imam Hasan Al-Basri itu, famal ladzi ya'izzu 'alaika. Terus apalagi yang lebih penting bagimu selain sholat itu? Kalau sholat saja sudah dianggap remeh,
Kalau sholat saja sudah dianggap enteng, apa hal lain yang lebih mulia bagimu? Adakah yang lebih mulia dari sholat? Adakah hal lain yang lebih penting dari sholat? Padahal biqadri ma tata'addala sholatuka tata'addalu hayatik. Tergantung bagaimana konsisten kita melaksanakan sholat, masuk waktunya sholat, sampai kita sebelum tidak pernah mengakhirkan sholat, pokoknya istiqomah, lebih-lebih di awal waktu. Itu juga kata Imam Hasan Al-Basri juga menjadi pengaruh bagaimana kehidupan kita. Hidup kita mau bagus ekonominya, laksanakan sholat dengan sebenar-benarnya. Keluarga kita ingin keluarga yang sakinah mawaddah, maka lihat bagaimana sholat kita. Anak-anak kita ingin menjadi anak-anak yang soleh solihah, maka bagaimana tanggapan kita, respon kita kepada sholat. Karena sholat kita menjadi penentu di segala aktivitas kehidupan kita. Ekonominya baik kalau kita sholatnya baik. Kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, harus sholatnya yang baik. Diberikan keturunan yang soleh solihah, sholatnya harus baik. Diberikan rezeki yang lancar, sholatnya harus baik. Itu semuanya barometernya adalah sholat. Dilanjut oleh Imam Hasan Al-Basri, alam ta'lam anna sholatah iktaranat bil falah. Apakah kalian tidak tahu bahwasanya sholat itu iktaranat bil falah? Sholat itu pasti bersamaan dengan kebahagiaan, dengan kesejahteraan. Kalau kita sholat istiqomah, lebih-lebih di awal waktu, pasti akan ada kebahagiaan, akan ada kesejahteraan yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya begini, di dalam redaksi adzan itu ada lafaz hayya 'alas shalah. Ayo dirikan sholat. Mari kita laksanakan sholat. Setelah lafaz hayya 'alas shalah dikumandangkan oleh muadzin, maka redaksi selanjutnya apa? Hayya 'alal falah. Sholat sudah dilaksanakan, baru ayo menuju kemenangan, ayo menuju ke kebahagiaan, ayo menuju kesejahteraan. Sholatnya dulu, baru bahagia akan ikut. Sholatnya dulu, baru kesejahteraan akan ikut. Sholat dulu, baru rezeki akan lancar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Antara sholat dengan kebahagiaan, baik kebahagiaan secara lahir atau kebahagiaan secara batin, itu hanya dipisah dengan hembusan napas. Orang adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, berhenti sejenak untuk menarik napas, baru kemudian hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Berarti sholat dengan kebahagiaan, sholat dengan kesejahteraan, sholat dengan lancarnya ekonomi, sholat dengan lancarnya suksesnya profesi kita, apapun profesinya, hanya dibatasi, hanya dipisah dengan hembusan napas. Ini sungguh hebatnya sholat kalau kita mau istiqomah untuk mengerjakan sholat. Fakaifa tatlubu minallah at-taufiqa wa anta lahu ghairu mujib. Bagaimana engkau akan mendapatkan pertolongan dari Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, kalau engkau dipanggil Allah saja tidak mau. Allah memanggil kita untuk menghadapnya melalui azan, kita malah tidak gubris. Kadangkala kita tidak meresponnya sama sekali. Ia menggubris, bat lambat, her akhir ongke apa jeng, her akhir ongke ke masjid. Tapi Allah itu memanggilnya terus, ayo menghadap ke saya, ayo menghadap ke saya, kata Allah. Minta kamu kepada saya, minta keluh kesahmu sampaikan kepada saya. Kalau kamu sudah menghadap ke saya, kalau kamu sudah menyampaikan keluh kesahnya kepada saya melalui media yang namanya sholat, maka saya akan memberikan kebahagiaan, kata Allah. Saya akan memberikan kesejahteraan, saya akan memberikan keuntungan kepadamu, ketenangan hati, ketenangan hidup kepadamu. Ini adalah janji Allah kepada orang-orang yang sholat. Tapi pada dasarnya di ayat-ayat yang lain itu Allah juga memberikan penjelasan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada orang rajin sholat, ada orang rajin ibadah, tapi ia juga rajin bermaksiat. Sholat, iya sholat, tapi tetap mencuri. Sholat iya, berjamaah 5 waktu di Masjid Al-Falah, tapi kenapa kok tetap main judi? Tapi kenapa kok tetap beli togel? Tapi kenapa kok tetap masih membohongi orang dalam berdagang? Biasanya ini barangnya murah, harganya 50 kok dijual 100. Enggak, ini mahal, barang bagus, ini 100. Kulakannya saja 100, enggak nututi.
Kok sering membohongi orang padahal sholat? Padahal kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat ini mencegah seseorang untuk berbuat kemungkaran dan keji. Tapi kenapa? Kenyataannya, faktanya di lapangan tetap berbuat membeli togel, tetap mencuri, tetap mabuk-mabukan, tetap membohongi orang, tetap mengganggu orang, tetap memukul orang dan lain sebagainya. Padahal salat, maka kata Imam Al-Ghazali, itu namanya sholatul ghafil. Sholatnya orang-orang yang lalai, sholatnya orang-orang yang hanya melaksanakan kewajibannya saja. Artinya ketika sholat, Allahu Akbar, dia tidak ingat, dia tidak sadar kalau dirinya sedang menghadap Allah, yang ingat di lain-lain sholat. Makanya kan ada kalanya orang-orang itu bilang dalam bahasa guyon, dalam bahasa gurau, kalau kamu lupa menaruh uang, atau lupa menaruh apapun, maka sholatlah. Kenapa? Karena kalau sholat kita ingat semua. Oh, ketika di rumah kita naruh kunci mobil lupa, dicari kemana-mana gak ketemu. Kok masuk? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, oh iya kok di atas lemari saya taruh kuncinya mobil. Kenapa? Lah itu namanya sholatul ghafil. Sholatnya orang-orang yang pelupa, sholatnya orang-orang yang hanya melaksanakan kewajibannya, tidak khusyuk. Aktivitasnya saja, fisiknya saja, jasadnya saja, tubuhnya saja yang sholat, tapi hatinya tidak. Hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Ini sholatul ghafil, tamna'u alaihil fahsya wal munkar. Orang-orang yang sholatnya model demikian, hanya sholat fisiknya saja, hanya sholat jasadnya, tubuhnya saja, hati dan pikirannya tidak, itu tidak bisa mencegah dirinya untuk berbuat keji dan mungkar. Walaupun ia rajin sholat. Ini kan banyak kita, di antara kita ini ketika Allahu Akbar, kadangkala rokaatnya lupa, kadangkala bacaannya lupa. Loh, kita sudah baca Fatihah apa belum ya? Kenapa? Karena pikiran kita kemana-mana, hati kita kemana-mana, tidak menyatu. Makanya sehingga diberikan resep oleh para ulama itu, agar supaya sholat kita ini baik dan benar, sholat kita ini khusyuk, maka adalah gerakan-gerakan tangan, gerakan-gerakan anggota tubuh yang juga menuntut mata kita ini untuk fokus kepada satu titik tempat sujud. Makanya ada hikmah-hikmah tersendiri ketika bagaimana kita mengangkat tangan, kenapa sholat harus mengangkat tangan, padahal tidak wajib. Tidak wajib, hanya menurut Syafi'iyah mengangkat tangan ini hukumnya sunnat. Kalau semisal kita datang masuk masjid, tidak mengangkat tangan, usolli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, tidak angkat tangan, tidak takbiratul, tidak maksudnya tidak mengangkat tangan, tapi takbiratulnya tetap. Bagaimana sholatnya? Tidak apa-apa, sah-sah. Karena tidak wajib mengangkat tangan, takbiratul ihramnya yang wajib. Lah kemudian kenapa harus angkat tangan? Kenapa baca takbiratul ihram Allahu Akbar? Itu ada hikmah, ada fadilah-fadilah tersendiri. Dijelaskan oleh banyak ulama fikih itu, semisal kenapa sholat ini diawali dengan takbiratul ihram, lafadznya Allahu Akbar. Ulama menjelaskan karena itu menandakan kita masuk kepada ibadah yang itu harus mengagungkan Allah, memuliakan Allah, bahwa tidak ada yang lebih kuasa, tidak ada yang lebih besar dari selain kekuasaan Allah. Kita ini lemah, kita ini di hadapan Allah bukan siapa-siapa. Apapun pangkat dan jabatan kita, bagaimanapun kekayaan yang kita punya, bagaimanapun hebatnya kita, tapi ketika menghadap kepada Allah, Allahu Akbar, ingat bahwa Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, yang lain adalah lemah. Ini hikmah ketika kita mengumandangkan, ketika kita sholat diawali dengan lafaz Allahu Akbar, dilanjut kemudian mengangkat tangan. Apa hikmah mengangkat tangan? Ini di penjelasan selanjutnya itu ada, karena materinya hanya terbatas, tidak bisa kami membacanya dengan jelas. Cuman hikmahnya adalah, ada ulama mengatakan mengangkat tangan ini kita masuk kepada sholat, ayo semuanya lepaskan urusan dunia, kita buang urusan dunia ini, buang. Kita menghadap kepada Allah, konsentrasi kepada Allah, khusyuk kepada Allah, ibadah kepada Allah. Ada ulama juga yang mengatakan bahwa kenapa harus angkat tangan? Karena memang kalau kita menyadari kita ini manusia yang lemah, kita ini berhadapan dengan zat yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha di atas segala-galanya, maka kita angkat tangan.
Angkat tangan ini mengangkat tangan ketika takbir ini menandakan isyarah bahwa kita ini orang-orang yang lemah, bahwa kita ini manusia yang tidak punya kekuatan apapun. Allah, bagaimana orang kalau kalah perang, ditangkap polisi, maka apa? Angkat tangan. Menandakan kekalahan dirinya, menandakan kelemahan dirinya, maka angkat tangan. Ini fadilah atau hikmah kenapa disunnahkan untuk angkat tangan ketika takbiratul ihram. Ini penjelasan-penjelasan ulama demikian. Juga ada banyak penjelasannya bagaimana kok harus pegangan tangan, kok tangan ini posisinya harus di atas pusar dan di bawah dada, bagaimana tangan kanan harus diletakkan di atas tangan kiri, kok pergelangan tangan yang dilihat, kenapa kok harus baca doa iftitah, kenapa kok harus baca Fatihah, kenapa kok dalam ruku itu bacaannya subhana rabbiyal azim, tapi kalau sujud kok subhana rabbiyal a'la. Semuanya ada hikmah ini, ada penjelasan-penjelasan yang kalau kita mengangan-angan maka sungguh besar kita ini oleh Allah diberikan hidayah menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang Islam sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita berupa sholat. Kalau kita berbicara hikmah-hikmahnya itu sungguh sangat banyak, tapi waktunya tidak cukup kalau kita bicarakan seperti pada kesempatan kali ini karena waktu yang terbatas. Jadi hikmah-hikmah yang penting kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Makanya dianjurkan kata sholat itu pandangan mata kita ini kepada satu titik tempat sujud agar apa? Agar tidak lirik kemana-mana yang itu bisa menghilangkan khusyukan kita. Allahu Akbar. Ketika lafaz Allahu Akbar, mulut lisan melafatkan Allahu Akbar, maka hati saya niat sholat duhur 4 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Niat ini kan di hati bukan di mulut. Jadi semisal jenengan bapak ini ibu usolli fardal maghribi 3 rakaatin makmuman lillahi ta'ala, ini bukan niat namanya. Yang niat itu di hati. Yang bentuk suara ini bukan niat tapi dalam hati, tidak berbentuk suara kalau niat. Usolli fardal maghribi, dalam hati bilang saya niat salat maghrib 3 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Ini yang jadi niat, ini yang diterima oleh Allah, ini yang dianggap oleh Allah karena memang niatnya di dalam hati, karena tempatnya niat di hati. Ini hanya sebagai muawanah, sebagai pembantu saja untuk mendorong hati bisa menjadi khusyuk. Jadi lafatkan. Jadi kalau semisal kita hanya melafatkan di mulut saja, tidak di dalam hati, ini namanya bukan niat. Jadi niat itu di hati, bukan di mulut. Sama halnya kalau kita niat puasa, semisal malah ada ulama yang mengatakan kita setelah salat tarawih nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu bukan niat. Masih dianjurkan lagi ketika sahur atau ketika di waktu selesai salat di dalam hati melafatkan niat. Saya niat besok niat mau puasa di bulan Ramadan, puasa wajib lillahi ta'ala. Di dalam hati memang masih dituntut untuk melafatkan itu agar supaya niatnya memang sesuai dengan tuntunannya, yakni di dalam hati, bukan di lisan. Ya Ali, hei Ali, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Kata Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, tamanna Jibril. Jibril ini berharap. Jibril ini memiliki keinginan kuat. Apa keinginan malaikat Jibril itu? Ayyakuna min bani Adam. Untuk juga dijadikan manusia. Malaikat Jibril ini juga berharap punya keinginan kuat untuk jadi manusia seperti kita. Lah kenapa malaikat Jibril kok punya keinginan kuat untuk dijadikan manusia seperti kita? Ada 7 alasan yang mendasari malaikat Jibril punya keinginan kuat untuk menjadi manusia. Li sab'i khisalin, karena 7 alasan. Pertama, as-shalawatil khamsi ma'al imam. Salat berjamaah, salat 5 waktu bersama imam, artinya salat berjamaah. Malaikat Jibril khususnya dan malaikat-malaikat yang lain tidak melaksanakan salat berjamaah dengan kita.
Malaikat Jibril semisal ketika diperintah oleh Allah untuk menurunkan wahyu, ya tugasnya menurunkan wahyu. Malaikat yang lain diperintah untuk sujud, ya sujud, tidak pernah ruku. Malaikat yang lain diperintah ruku, ya ruku, tidak pernah i'tidal. Kalau kita sholat 5 waktu bersama imam, lah ini menjadi dasar pertama malaikat Jibril berharap punya keinginan kuat untuk dijadikan manusia kita. Saking besarnya fadilah sholat berjamaah. Yang kedua, alasannya malaikat Jibril ingin jadi manusia itu wa mujalasatil ulama, karena bisa duduk dengan ulama-ulama, karena bisa duduk kumpul dengan orang-orang alim, orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Kalau kita duduk dengan ulama, bisa kumpul dengan ulama, hati kita ini menjadi tentram. Kenapa? Karena duduk dengan ulama menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Melihat saja para wali, melihat saja para ulama-ulama, ini menenangkan hati kita, memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Bagaimana kalau kita kumpul dengan ulama? Makanya ada yang mengatakan kalau kita 40 hari tidak bertemu dengan ulama, tidak melihat ulama, tidak bisa musyafahah salaman dengan ulama 40 hari, maka hati kita ini keras. Hati kita ini keras. Bagaimanapun kebenaran disampaikan, karena hatinya yang keras, maka tidak gampang untuk menerimanya, tidak gampang untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena hatinya sudah keras. Kalau barang keras ini kan nggak gampang dimasuki sesuatu seperti tembok. Tembok ini dinding ini keras, dilempar tidak bisa pecah, dilempar tidak bisa nempel. Baru kalau dibor bisa bolong. Kalau cuman dipaku, kadang pakunya yang tidak kuat. Kalau bukan paku cor. Kenapa? Karena keras. Begitu juga hati kalau keras, kebenaran apapun yang disampaikan sulit untuk menerimanya. Ini alasan kedua, malaikat Jibril berharap untuk menjadi manusia. Yang ketiga, alasan kuat malaikat Jibril berharap untuk menjadi manusia itu wa iyadatil marid, jenguk orang sakit, membesuk orang sakit. Ada tetangga kita sakit, kita datangi, kita lihat, kita besuk, kita jenguk. Ini kan juga berpahala besar. Makanya malaikat Jibril berharap untuk menjadi manusia. Kenapa? Karena manusia bisa mengunjungi saudaranya yang sakit, bisa menjenguk tetangganya yang sakit. Cuman kadangkala kita kan tidak. Ada tetangga sakit, bapak wis sedang mati, gak ngurus, masih loro ya opo. Kenapa? Wis ngelarani aku tok iku. Padahal itu harapan malaikat Jibril untuk menjadi manusia. Yang selanjutnya malaikat Jibril alasannya untuk menjadi manusia, wa tasyyi'il janazah, bisa mengantarkan orang mati. Ada tetangga mati, kita ikut mengiringi mengantarkan ke kuburan. Kita kan kadang-kala tidak. Padahal di depan rumah tetangganya yang mati, dibawa ke kuburan, kita tidak berpengaruh sama sekali. Padahal kita juga akan menjadi seperti dia, artinya mati. Kalau kita sergap, kalau kita sering mengantarkan saudara yang mati ke kuburan, maka otomatis kalau kita mati, akan banyak orang juga yang mengantarkan mayit kita, jenazah kita ke kuburan. Begitu juga sebaliknya, kalau kita jarang-jarang mengantarkan jenazah tetangga saudara kita ke kuburan, maka jangan berharap jenazah kita ini akan banyak yang mengantarkan ke kuburan. Jangan berharap jenazah kita banyak orang yang mensolatinya. Kenapa? Karena kita sendiri tidak pernah mensolati orang mati. Karena kita sendiri jarang sekali untuk mengantarkan tetangga atau saudara-saudara kita yang mati ke kuburannya. Selanjutnya adalah wasakil ma, bisa memberikan minuman. Ini kesempatan 2 kali. Di bulan puasa ini kita punya rezeki lebih, kita memberikan orang puasa minuman dikondisikan oleh takmir Masjid Al-Falah. Ayo buat takjil bersama-sama semampu kita. Kita punya cuman uang bisa membeli 1 kardus minuman, antarkan ke masjid. Tidak apa-apa, tidak harus mewah. Pasti diterima, tidak akan ditolak oleh takmir ini. Oh, tidak bisa, saya yang diterima adalah pizza, yang diterima hamburger, yang diterima nasi, yang diterima adalah Sprite. Kalau air putih tidak diterima. Tidak. Pasti orang memilih air putih kalau buka pertama itu. Kenapa? Karena memang anjurannya agama untuk berbuka dengan kurma. Kalau tidak punya kurma, dengan air. Kalau tidak punya air, maka dengan yang manis-manis. Ya, es itu urutan yang ketiga. Anjurannya adalah kurma, baru kemudian air. Ini wasak ilma, memberikan minuman kepada orang
adalah harapan malaikat Jibril untuk menjadi manusia. Karena kita lebih-lebih bulan puasa memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, memberikan air minum, memberikan makanan, memberikan snack atau jajan untuk dibuat buka puasa. Ini kata ulama, kata hadis, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Kita berpuasa, memberikan minuman kepada orang yang berpuasa, itu pahalanya sama dengan mereka yang berpuasa. Tapi jangan disalahpahami loh Pak. Sampai nanti, wis gak puasa ya aku. Lapo, katanya no ombenan lain lang wong sing poso. Kok ndak puasa Pak? Loh, katanya Ustadz itu kalau orang memberikan minuman atau memberikan buka kepada orang untuk dibuat buka puasa, baik minuman atau makanan, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Lah untuk apa berpuasa? Itu wis gak usah berpuasa. Ini jangan seperti ini paham yang salah, pahaman yang keliru ini. Itu keutamaannya orang membantu orang yang berpuasa demikian. Tapi kalau kita membantu orang berpuasa tapi tidak puasa, ya tetap dipentung oleh malaikat. Karena puasa itu wajib, memberikan bantuan minuman, makanan kepada orang yang berpuasa itu sunnat hukumnya. Wajib, tidak boleh ditinggalkan karena untuk melakukan sunnah. Wasulhi bainal itsnain, mendamaikan antara dua orang yang tidak damai, yang tidak tegur sapa, ada A dan B bertetanggaan, bermusuhan, kita menengah-nengahi, wis talah iki gak ono gunane kita musuhan, gak ono gunane kita siwak ini, ayolah damai saja, tegur sapa. Ini jadi harapan malaikat ini. Wal ikramil jari, dan memuliakan tetangga. Memuliakan tetangga ini sulit, gampang memang dikatakan iya, tapi prakteknya sulit. Salah satu memuliakan tetangga, semisal di depan rumah tetangga kita hanya ada tempat parkir milik yang punya rumah, jangan ditempati. Ini sepele Pak, sepele ini. Sampai tetangganya di depan rumahnya itu tidak punya tempat untuk parkir sepedanya, karena ditempati kita merasa tenang-tenang saja. Ini nyakiti perasaannya. Tidak memuliakan tetangga, tidak membicarakan kejelekannya, tidak menyakiti perasaannya, ikramil jar. Bahkan jaminannya kata Rasulullah sampai iman taruhannya, barang siapa imannya yang sempurna tidak akan menyakiti tetangganya, artinya akan memuliakan tetangganya. Berarti kalau orang tidak memuliakan tetangga, imannya tidak sempurna, imannya masih dipertanyakan. Ini Nabi Muhammad SAW yang bersabda dalam hadisnya. Wal yatim wa ikramil yatim, memuliakan yatim, anak-anak yatim, kita punya uang, ayo kita bantu, berapapun nominalnya, jangan melihat nominal, saya masih cuma 2.000 mungkin remeh bagi kita, tapi mungkin bisa berharga bagi yatim. Ini hati-hati dengan yatim, fahris ala dzalik, berhati-hatilah atau jagalah itu semua, karena itu adalah keutamaannya sangat besar, dan itu menjadi motivasi malaikat Jibril untuk dijadikan manusia sama dengan kita. Ada 7 hal tadi yang melandasi malaikat Jibril berharap untuk menjadi manusia sama dengan kita. Ya Ali, wahai Ali, sholli bil laili walau kahala bisyatin fal musalli bil laili ahsanun nasi wajhan. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, sholli bil lail, salat malam Ali, salat malam, tahajud, witir, salat malam Ali. Kata Rasulullah, walau kahalabisatin, walau hanya sebentar. Ini walau kahalabisatin ini redaksinya pakai halabisatin. Maknanya halabisatin kalau lafadznya itu walaupun hanya seperti orang memeras susu, susunya kambing, susunya sapi, kan cuma sebentar. Kan gini saja orang meras itu. Dan mungkin orang meras itu bukan meras, namanya remas. Ini beda. Kalau remas susu dengan meras susu itu beda. Kalau meras itu tidak lama. Set. Ini gampangnya saking cepatnya, saking sedikitnya waktu. Tidak apa-apa. Penting salat malam kata Rasulullah. Walaupun hanya sebentar. Kenapa kata Rasulullah? Wal musalli bil laili ahsanun nasi wajha. Karena orang yang istiqomah sholat malam itu wajahnya berseri-seri, wajahnya enak dipandang, wajahnya tidak selalu cemberut, wajahnya tidak selalu merengut, pasti ceria wajahnya. Kalau orang ceria ini berarti ya sholat malam, sering sholat malam. Artinya apa? Jiwanya ini tidak gampang galau, tidak gampang rumit, tidak gampang sompak, tidak gampang susah hidupnya. Kenapa? Karena sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak
asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, pada waktu malam fatahajjat bihi nafilatan lak. Salatlah tahajud sebagai amal-amal sunnah. Karena dengan tahajud yang kita lakukan, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, maka Allah akan memberikan tempat yang mulia, tempat yang terpuji di dunia, lebih-lebih di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah kepada Sayyidina Ali ini. Kita tetap menjadi orang yang istiqamah beribadah, diberikan rezeki yang halal barakah, mati dalam keadaan husnul khatimah, ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.